Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalli wassalli ala Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini materi yang akan saya lengkapi untuk nutrien sekaligus mengulangi dari tutorial yang pernah saya berikan ya. Jadi untuk materi nutrien terkait dengan nitrogen, fosfor dan sulfur. Di nitrogen, untuk nitrogen itu banyak sekali terkait dengan kuliah-kuliah yang lain, baik itu UP Bio ataupun UP Fiskim, dan tentu saja nanti di kuliah di semester yang lebih atas, yaitu PPPAL ataupun pengolahan lumpur. Pada siklus ini, nitrogen itu didefinisikan sebagai banyak, tetapi yang paling sering didefinisikan secara nitrogen organik yang terikat ada 3 fase, jadi ada nitrat, nitrit, dan amonia ya. Siklus nitrogen sendiri ada cukup banyak ya, jadi beberapa literatur mengatakan ada yang 12, ada yang lebih dari 12. Yang sering kita bahas di kuliah limbah ataupun di kuliah yang lain adalah yang pertama tentu saja adalah proses penyerapan oleh mikroorganisme ya. Penyerapan oleh mikroorganisme, oleh pertumbuhan mungkin seperti itu, juga oleh tumbuhan ya, jadi mulai amonifikasi dan sebagainya ya. Kemudian juga sering sekali banyak proses nitrifikasi ya. Tentu saja nitrifikasi dipengaruhi oleh amonium ataupun amonia. Amonium dan amonia sangat dipengaruhi oleh pH. Ketika pH-nya tinggi ya, itu dalam bentuk amonia, ini fasenya gas, dan pH yang lebih rendah itu fasenya adalah amonium atau bentuk ion berlarut ya. Tentu saja batasnya itu sekitar pH sekitar 8,5 itu sudah mulai dominan, atau 9 ya, mulai dominan untuk dalam fase gas. Selain itu juga ada proses denitrifikasi ya, jadi konversi dari nitrat menjadi nitrit, kemudian tentu saja berkurang lagi oksigennya menjadi N2O dan berakhir pada menjadi gas nitrogen. Jadi sangat banyak sekali proses-proses yang terjadi, termasuk ada uptake dari mikroorganisme, ada mikroorganisme aerobik, kemudian anaerobik juga terlibat di proses anoksik. Ini adalah fase-fase nitrogen dalam air yang wajib dipelajari di teknik lingkungan ya. Jadi ada amonia gas dan amonium, itu tergantung fasenya. Kemudian ada total amonium nitrogen, jadi keduanya. Kemudian ada nitrit, nitrat, dan total inorganik nitrogen ya. Kemudian parameter yang penting lagi adalah TGN. Ini biasanya di air limbah ataupun di persampahan ya. Karena TGN itu adalah ada mengandung parameter organik nitrogen. Jadi organik nitrogen itu salah satu parameter yang diukur secara indirect ya, ataupun tidak langsung. Jadi kita harus bisa mengukur TGN, kemudian kita mengukur amonia ataupun amonium, baru kita bisa dapatkan organik nitrogen. Nah, organik nitrogen ini itu nanti akan dipecah menjadi tentu saja menjadi amonia, dan ada nitrit, dan ada nitrat. Makanya itu organik nitrogen sangat penting. Kemudian tentu saja ada total nitrogen ya, itu intinya ya organik nitrogen dan inorganik nitrogen. Total nitrogen ini biasa digunakan termasuk di kompos. Contohnya adalah ada C/N rasio. Mungkin kalau teman-teman ingat di rasio air limbah juga ada CNP. Itu ya, ini biasanya mungkin 151 ya. Nah ini itu seharusnya total nitrogen. Walaupun beberapa ada, ini COD, ini TGN, dan ini fosfat, itu juga bisa. Itu parameter-parameter yang penting di nitrogen.
Kemudian untuk nitrat, yang pertama nitrat. Nitrat itu termasuk parameter yang mempengaruhi kesehatan, ya. Jadi untuk parameter yang mempengaruhi di Permenkes, yang mempengaruhi langsung ke kesehatan, ya, berhubungan langsung, itu ada nitrat, aduh, maaf ini ada nitrat, ya, ada nitrit, ya. Kemudian yang tidak mempengaruhi kesehatan ada amonia, ya, seperti itu. Saya kembali lagi ke sini. Jadi untuk nitrat itu bisa menyebabkan methemoglobinemia, jadi blue baby syndrome. Maknanya adalah blue baby syndrome adalah darah tidak bisa mengikat oksigen karena di hemoglobinnya itu berikatan dengan nitrat. Maka teman-teman ingat kalau itu ada pembuluh arteri dan vena, ya, warna vena itu biru. Sehingga meskipun itu di jaringan yang habis keluar dari paru-paru, itu tidak bisa mengikat oksigen hemoglobinnya, sehingga warnanya jadi biru. Makanya bayinya itu menjadi blue baby syndrome. Biasanya dinamakan seperti itu. Jadi parameter di banyak negara 10 mg per liter. Kemudian untuk nitrat itu lebih disukai oleh tumbuhan, ya, daripada amonium atau nitrogen yang lain. Jadi untuk proses autotrofotosintesis itu paling banyak membutuhkan nitrat. Walaupun pada kasus-kasus tertentu, pada batas-batas tertentu itu sudah juga membatasi pertumbuhan dari tumbuhan sendiri. Tapi nitrat itu merupakan yang paling disukai oleh tumbuhan sebagai nutrien. Kemudian nitrit. Nah, nitrit ini biasanya ada di air karena memang digunakan sebagai inhibitor korosi, ya, seperti itu. Kemudian nitrit juga sebagai trigger dari blue baby syndrome karena nitrit itu mudah berubah ke nitrat. Kemudian untuk asam nitrat yang terbentuk dari nitrit lautan asam dapat bereaksi dengan amina sekunder sehingga membentuk nitrosamin yang itu juga karsinogenik. Makanya ini nitrit dan nitrat termasuk parameter yang mempengaruhi langsung terhadap kesehatan. Berdasarkan Permenkes tentu saja seperti itu, ya. Kemudian amonia. Amonia ini memang konsentrasinya sebagian dari nitrogen organik, ya. Kemudian amonia, teman-teman ingat waktu kita mempelajari tentang BPC ataupun klorinasi, kloroamin. Ya. Kloroamin itu memperkuat kemampuan untuk proses desinfeksi, ya. Seperti itu. Jadi di pengolahan air minum biasanya amonia justru ditambahkan untuk memperkuat dari kaporit, atau misalkan contohnya kaporit yang digunakan menjadi terbentuk kloroamin. Kemudian untuk di badan air memang sangat dipengaruhi oleh terjadinya degradasi dari nitrogen organik, ya, seperti itu. Kemudian untuk metode yang digunakan adalah metode titrasi dan metode elektroda selektif, ya, jadi menggunakan elektroda probe seperti pH-meter itu, tapi itu elektrodanya adalah elektroda untuk pengukuran amonia. Kemudian parameter metode yang digunakan di teknik lingkungan biasanya adalah Nessler, atau di banyak negara juga masih Nessler. Tetapi Nessler ini meskipun sangat akurat, tapi sudah dikeluarkan dari standar method, ya. Karena apa? Karena yang pertama adalah mengandung logam berat merkuri. Ya. Merkuri itu termasuk sangat konservatif, ya, tidak bisa berubah. Jadi kalau ada merkuri, ya, dia hanya berubah bilok saja. Kemudian yang kedua adalah, kenapa Nessler dikeluarkan dari standar method meskipun itu akurat? Itu karena memang ada metode yang bisa digunakan alternatifnya, yaitu titrasi. Ini cukup akurat. Sehingga metode ini sudah dikeluarkan dari standar method, walaupun untuk di SNI ataupun di US EPA itu masih digunakan, ya. Jadi
walaupun dengan resiko ada kandungan merkurinya. Walaupun kalau teman-teman ingat di COD juga mengandung merkuri karena memang digunakan sebagai pembersih ataupun menghilangkan kontaminan dari klor, ya, seperti itu. Jadi penggunaan merkuri juga digunakan terbatas, jadi tergantung metode. Kalau metode alternatifnya ada, maka digunakan metode lain. Kemudian untuk metode titrasi itu juga sebaiknya didahului oleh prosedur destilasi, terutama jika konsentrasi amoniumnya cukup tinggi. Karena akan mengganggu pengukuran, tentu saja di titrasi sangat tergantung dari kemampuan dari pembacaan warna, perubahan warna yang dihasilkan oleh indikator. Kemudian untuk proses destilasi diperlukan asam borat sebagai penangkap. Ya, karena setelah dari destilasi itu semua bentuk amonium akan dirubah menjadi amonia. Nah, amonia ini akan ditangkap oleh asam borat, boric acid ya. Dan fasenya masih dalam bentuk gas yang terlarut, sehingga ketika dititrasi bisa memberikan respon. Titrasinya standar menggunakan titrasi H2SO4. Ya. Kemudian pengukuran amonium ataupun amonia itu sangat tergantung dari konsentrasi dan sampel yang akan kita gunakan, ya, jenis sampelnya, ya, seperti itu. Jenis sampelnya kalau banyak pengotornya tentu saja ya bisa saja kita tidak menggunakan titrasi karena warnanya sudah terganggu, misalkan seperti itu. Jadi kita gunakan elektroda. Kemudian pengukuran amonia sangat tergantung dari estimasi konsentrasinya, karena itu akan menentukan volume sampel yang digunakan. Jadi volume sampel pada pengukuran amonium ataupun amonia ataupun nanti TKN itu tidak ada patokan pasti jumlah sampel yang digunakan berapa, karena sangat tergantung dari kepekatan dari sampelnya. Kemudian nitrit dan nitrat menggunakan spektrofotometer, tetapi yang perlu diingat untuk nitrat pengukurannya sudah menggunakan spektrofotometri UV, ya, menggunakan ultraviolet spektrofotometer, ya. Jadi bukan menggunakan yang cahaya tampak, tapi sudah masuk ke rentang panjang gelombang ultraviolet. Ya. Itu yang perlu dipahami. Kemudian TGN adalah tujuannya untuk mengukur, paling utama adalah mengukur indirect untuk N-organik. Prosedurnya sama seperti semua yang senyawa kompleks ataupun bahan organik, ya. Kalau COD kita perlu mendigest COD, ya, misalkan saya tulis di sini COD. Itu digestnya 2 jam, kemudian temperaturnya 150 Celsius. Sedangkan untuk TKN, itu temperaturnya adalah 375 sampai 385. Waktunya tidak diketahui. Waktunya sangat tergantung dari kepekatan sampelnya. Intinya sampai kita digest sampai tentu saja padatannya semua sampai hancur, atau warnanya sampai hijau kekuningan, ya, pale green. Seperti itu. Kemudian untuk digestnya sama, rata-rata ini jenisnya acid digester, ya. Penggunaan digest menggunakan asam seperti COD. Tapi di sini untuk rautan digestnya ada kombinasi dari H2SO4, K2SO4, dan CuSO4. Kemudian masih juga ditambah dengan katalis, ya. Katalis ya, tentu saja katalis ya merkuri, ya. Tetapi dulu saya menggunakan yang lebih environmental friendly, walaupun ya juga masih bahan kimia yang cukup berbahaya, adalah selenium. Jadi katalisnya menggunakan selenium. Kemudian setelah didigest dengan asam, ini pH-nya sampai di bawah 2, ya. Ditekan sampai pH-nya di bawah 2. Setelah itu, kita perlu menaikkan pH sampai di atas 11 dengan menambahkan NaOH dan Na2S2O3. Tujuannya adalah untuk mengkonversi NH4 menjadi NH3. Ya. NH4 menjadi NH3 di bejana ini, lalu didestilasi. Destilasi tentu saja ada perubahan P sama T. Tetapi kita tidak menginjeksikan
tekanan ya. Kita menjadikan itu bisa saja steam, bisa saja itu air panas. Supaya tekanan dan temperaturnya naik. Sehingga gas NH4 setelah kita naikkan pH-nya menjadi di atas 11, itu bisa terdesilasi dan akan ditangkap oleh asam borat. Itu prinsipnya. Jadi prosesnya ada peleburan, kemudian ada destilasi dan ada titrasi. Titrasi sendiri pengukurannya sama seperti amonium ya, ataupun amonia. Jadi itu perlu diperhatikan. Kemudian TGN, ini TGN yang di kuliah saya di Magister ya, adalah digester ya. Digester, alat di teknik lingkungan lebih baik digesnya. Cuma ada beberapa komponen yang tidak lengkap dan cukup berbahaya di bidang safety. Jadi tolong hati-hati kalau melakukan praktikum di teknik lingkungan ya. Di teknik lingkungan tidak memiliki adsorben. Jadi ini adsorbernya NaOH, kemudian ada karbon aktif. Ini karbon aktif ya. Ini lautan NaOH. Jadi karena ini kita digest, ada uap asam yang mungkin keluar, sehingga harus ditangkap dengan NaOH. Kemudian ini adalah destilasi ya. Jadi nanti dimasukkan ke sini, di sini langsung diinjeksikan NaOH, kemudian diinjeksikan air panas. Kemudian dikondensasi, kemudian ditangkap di sini menggunakan flash ya, 600 biasanya 600 mili, dan di dalamnya sudah ada asam borat. Itu ya, jika itu kondisi sudah semua terkonversi menjadi amonia dan ditangkap oleh asam borat. Kemudian yang perlu saya bahas lagi adalah terkait dengan pengukuran amonia. Di sini menggunakan mix indikator ya. Mix indikator itu cukup hati-hati kalau menggunakan karena karakteristiknya bisa berbeda. Jadi mix indikator yang digunakan adalah methyl red dan methylene blue. Keduanya ini dilarutkan bukan pada aqueous seperti mungkin PP ataupun methyl oren ya, tapi dilarutkan di etil alkohol. Ya, penggunaan pelarutnya adalah etil alkohol, bukan aqueous. Kemudian dicampur digunakan untuk titrasi. Kemudian fosfat. Fosfat memang secara umum siklusnya dibagi 3 biasanya di literatur. Yang pertama adalah uptake biomass ataupun uptake mikroorganisme, ya bisa tumbuhan juga. Kemudian yang kedua adalah prosesnya adalah adsorpsi, yang nempel. Kemudian yang berikutnya adalah prosesnya presipitasi, pembentukan presipitasi. Jadi ada 3 itu secara umum untuk fosfat ya. Kemudian fosfat yang diukur sebagai pengukuran menggunakan spektrum, prinsipnya adalah kita mengukur ortofosfat. Ya. Fosfat ada biasanya tentu saja di lahan pertanian dan pada laundry, deterjen ya, mengandung fosforus. Seperti itu. Kemudian pengukuran dari fosfat, tentu saja kalau total fosforus, juga ada digestnya. Tetapi digestnya menggunakan temperatur sama dengan COD. 150. Waktunya pun singkat. Total fosforus waktunya digestnya hanya 15 menit. Seperti itu. Jadi, tiap total ya, bisa itu total Kelvin nitrogen, total fosforus dan COD itu selalu menggunakan acid digestion. Ini juga sama. Jadi ditambahkan H2SO4 sampai pH-nya ngedrop ya, bisa 2. Kemudian kita panaskan 150 derajat Celcius dan selama 15 menit. Kemudian kalau ini disaring dengan yang tidak disaring terus saja itu suspended fosforus sama soluble fosforus ya. Kemudian fosfat adalah faktor penting untuk pertumbuhan mikroorganisme. Fosfat juga nutrisi membatasi pertumbuhan. Maknanya apa? Jadi kalau teman-teman punya rasio 151, yang jadi parameter kunci untuk
proses pertumbuhan mikroorganisme ini adalah fosforusnya, karena angkanya yang paling kecil. Itu yang maknanya membatasi pertumbuhan pada air limbah, pertanian, dan sebagainya. Karena rasio ini, jika teman-teman nanti bekerja ataupun di sampel yang lain, bisa saja rasionya berbeda. Yang teman-teman perlu ingat kalau itu prosesnya aerobik, misalkan itu adalah 151. Dan faktor yang mempengaruhi adalah, tentu saja adalah fosfat. Yang rasionya 1 ya, di skala banding 100 untuk bahan organik. Fosfat merupakan agen utama untuk eutrofikasi ya. Jadi bukan amonium ya, tetapi ataupun nitrat, tetapi adalah fosfat. Ini adalah contoh komparasi dari proses aerobik dan anaerobik yang melibatkan fosfat. Ya. Ini prinsipnya sangat penting karena proses anaerobik pada sintesis selnya untuk menghasilkan energi, dia justru melepaskan fosfat. Sedangkan untuk di proses aerobik, itu prosesnya adalah uptake dari fosfat. Jadi jangan heran untuk di proses anaerobik, fosfatnya naik. Nilai fosfatnya naik, itu wajar. Karena memang fasenya adalah fase anaerobik. Kemudian kalau di aerobik tentu saja fosfatnya turun karena adanya uptake dari mikroorganisme ya. Seperti itu. Ini yang penting dari fosfat, jadi ada di proses anaerobik sama proses aerobik. Tentu saja fosfat karena penggunaan fosfatnya kecil, tentu saja untuk pertumbuhan biomasnya akhirnya tidak terlalu tinggi seperti proses aerobik. Kemudian sulfat. Sulfat cukup banyak di teknik lingkungan juga, di kuliah sampah. Biasanya yang di thermal treatment misalkan ya, thermal treatment itu ada C, kemudian ada H, ada S. Nah, ini ketika di thermal treatment digunakan untuk menghitung kebutuhan dari oksigen, karena sulfur juga mempengaruhi. Selain itu, di limbah drainase air asam tambang juga berkontribusi besar. Dengan adanya sulfat bisa menyebabkan terjadinya oksidasi dari pirit, sehingga air ditambang menjadi air asam tambang. Sulfur tidak signifikan kalau di air berbahaya, tapi kalau dalam bentuk gas juga berbahaya kali ini. Dan kalau di teknik lingkungan, gas yang terbentuk adalah H2S, yang baunya seperti rotten egg ya, telur busuk. Selain itu perlu saya jelaskan terkait dengan siklus sulfur, adanya proses di anaerobik. Ya, anaerobik itu dari sulfat, maka dikonversi menjadi H2S. Makanya di anaerobik proses itu bau. Bau itu bukan gas metan, tetapi gas H2S. Kemudian untuk di proses anaerobik, jika itu dilakukan di tempat terbuka, tidak tertutup ya, terkena sinar matahari, maka bisa terjadi fotosintesis secara anaerobik. Karena memang ada proses dari H2S dikonversi menjadi H2S4. Di proses air limbah, jika tidak di ruang tertutup sehingga muncul bakteri fotosintesis, cirinya adalah bakterinya berwarna ungu atau kemerahan. Nah, ini otomatis pertumbuhan mikroorganisme terganggu karena terbentuk H2S4 yang bisa menurunkan keasaman dengan konsentrasi yang sangat rendah. Sehingga bisa saja mengganggu proses anaerobik jika terjadi, kecuali kalau memang kita di proses anaerobik kita memang menjaga supaya memang ada bakteri fotosintetik ya, tapi kita hindari itu. Karena bakterinya menyebabkan pH-nya sangat drop. Cirinya yang paling mudah adalah contoh lindi ya. Jadi lindi di Indonesia itu warnanya hitam, coklat, kemerah-merahan. Ya karena Indonesia menggunakan pohon lindi yang terpapar sinar matahari dalam jumlah waktu yang lama. Seperti itu, sehingga warnanya lindi kalau sudah lama ya warnanya
hitam ataupun coklat kemerah-merahan. Itu ada berarti di hipotesisnya mungkin ada bakteri fotosintetik yang bekerja secara anaerobik. Kemudian beberapa reaksi-reaksi yang mungkin teman-teman akan berhubungan ya dengan nitrogen. Itu ada proses aerobik, ya, dan saja itu untuk kebutuhan sel kita perlukan nutrien. Kemudian ketika terjadi endogenesis ataupun proses degradasi lumpur oleh mikroorganisme ataupun biomass, degrade biomass, itu akan menghasilkan kembali amonia ya. Kemudian di proses anaerobik terbentuk H2S, juga di anaerobik meskipun kecil tetapi juga menghasilkan ataupun prosesnya itu menghasilkan biomass ya. Ada sintesis sel dan tentu saja ada uptake dari nutrien. Walaupun sangat kecil, terutama nitrogen sangat kecil ya. Fosforus justru dilepas. Kemudian fotosintesis ya, jadi mikroorganisme autotrof, otomatis harapannya ada reaksi-reaksi dari amonium itu yang menjadi sel baru ya. Jangan lupa yang lebih disukai adalah nitrat untuk terbentuk sel fito yang baru. Kemudian untuk ada nitrifikasi dan ada anoksik ya. Anoksik berarti dari nitrat untuk dari N2 gas ya. Baik, mungkin itu saja. Baik, itu saja dari materi dari saya. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Semoga tetap sehat dan tetap semangat dan siap-siap untuk persiapan EAS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.